Horas, 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 Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita membahas ya mismanagement, salah kelola pemerintahan Indonesia dari rezim ke rezim. Tapi untuk kali ini kita bahas dulu tentang ekspor ilegal nikel, ya, biji nikel atau ore nikel ke Cina pada tahun 2020 sampai 2022. Ya, sampai saat ini tidak ada ditindaklanjuti oleh KPK, dibiarkan ditenggelamkan begitu saja, katanya Menko Maritim ya Luhut Binsar Panjaitan, katanya Firly saat itu sudah menemukan pelakunya, tapi sampai saat ini 2025 tidak ada ya ditindaklanjuti sampai saat ini ya. Sayang sekali alam Indonesia ini malah bukan untuk kesejahteraan rakyatnya, tetapi ya untuk oknum-oknum di pejabat-pejabat itu ya. Padahal seperti kita lihat di sini, Indonesia itu katanya memiliki harta karun nomor 1 di dunia, yaitu cadangan nikel, menguasai 52% cadangan nikel dunia ya. Di Rusia hanya 5%, Brazil 8%, Australia 15%, Indonesia 52%, negara-negara lain 20% ya. Nah inilah ya, padahal Indonesia ini sangat kaya, tapi ya seperti dikatakan oleh Prabowo Subianto ya, dengan kekayaan seperti ini pun katanya 25% anak Indonesia pergi ke sekolah dalam kondisi lapar. Berarti kan salah kelola ya, dari rezim ke rezim, dari presiden ke presiden tetap seperti ini. Nah inilah KPK mengendus ekspor ilegal nikel ke Cina. KPK belakangan mengendus ekspor ilegal ore nikel atau biji nikel sebanyak 5,3 juta ton ke Cina. Ya, mulai dari Januari 2020 sampai Juni 2022. Hal tersebut menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah lantaran hilangnya penerimaan royalti dan penerimaan PPh perusahaan penambang nikel. Kerugiannya 500 miliar lebih ya. Nah, hal itu didapat dari data impor nikel Cina ya, 2020, 2021, 2022. Aduh, terus ketika ditanyakan kepada Bahlil ya, Bahlil Lahadalia ya, sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dia malah tidak tahu ya, bingung ya. Pejabat ini semua serba tidak tahu. Kemarin juga tentang pagar misterius di laut juga Menteri KKP-nya bilang nggak tahu ya, serba tidak tahu ya menteri-menteri saat ini itu. Bingung saya. Digaji rakyat malah tidak tahu ya. Harusnya malu mundur gitu ya. Inilah kata Bahlil ini. Kami sama sekali tidak tahu, jujur, karena kami sepakat untuk melarang ekspor nikel sejak Desember. Sebenarnya Oktober 2019. Kalau masih ada yang seperti itu, proses aja secara hukum ya. Ya, menterinya mengatakan tidak tahu, KPK-nya malah nggak melanjutkan apapun. Jadi bayangkan ya, kekayaan negara harusnya dapat dari royalti dan PPh penambangan 500 miliar lebih hilang, lenyap begitu saja ya, harta kekayaan negara Indonesia. Saking kayanya Indonesia ini, bahkan Presiden Joko Widodo mengizinkan ormas keagamaan ya untuk kelola tambang ya. Dia menerbitkan PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Bayangkan saking kayanya Presiden Joko Widodo itu mengubah PP itu sehingga bisa dikelola oleh ormas keagamaan ya ini. Saking kayanya ya ini. Ya lenyap begitu saja 500 miliar dan tidak ditindaklanjuti sampai detik ini. Makanya KPK sekarang ini kalau memang memang tumpul mandul begitu, sebaiknya dibubarkan aja ya. Dulu kan ad hoc aja dia ya, sekarang malah di-PNS-kan jadi kayak komisi PNS gitu ya. Jadi kayak nggak jelas gitu, semua hal-hal yang sepele dikejar ya. Kasus Hasto, Harun Masiku
yang katanya suap cuma 600 sampai 700 juta. Harusnya ini pun dikejar juga lah, ya, yang lebih besar. Belum lagi kita bicara tentang korupsi dana suap 243 miliar korupsi BTS 4G itu yang ke Sugiono yang sekarang Menlu dan stafnya itu pada saat dia Wakil Komisi 1 DPR periode 2019-2024 ya. Nistra Yohan nggak dikejar juga ya. Terus yang Menpora saat ini Dito nggak dikejar juga, 27 miliar dibalikkan gitu aja ya. Setelah itu lolos dia. Belum lagi korupsi minyak goreng yang melibatkan siapa itu, Airlangga Hartarto, lolos gitu aja. Semua lolos ya, lolos dan lolos. Ini juga begitu, lolos semua. Oke, inilah berita di Kompas ya, dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton biji nikel ke Cina. Negara diduga rugi 575 miliar ya, setengah triliun lebih, dan sampai saat ini ya nol hasilnya. Cuma mengatakan aja KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara 575 miliar akibat dugaan ekspor 5,37 ton biji nikel atau nikel ore ke China. Koordinator Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patria mengatakan kerugian itu timbul dari ekspor ilegal biji nikel sepanjang 2020 hingga Juni 2022. Jadi cuma statement begini aja ya, gak ada ditindaklanjuti. Apanya maksudnya KPK ini nih? Kalian ada ribuan orang di kantor sana, masa harusnya kan bisa kerja bersamaan ya semua. Banyak kasus itu yang sekarang mengendap atau sengaja diendapkan ya. Kasus itu loh, suap itu 243 miliar itu. Sugiono dan Nistra Yohan, kalian diamkan juga. Hanya karena dia dari Gerindra gitu. Kalian pada saat PDIP berkuasa, tumpul ke PDIP. Pada saat Gerindra berkuasa, tumpul ke Gerindra. Berarti kalian alat kekuasaan kalian. Ya, bubar aja lah kalau memang nggak berguna ya. Anggaran untuk kalian sekian triliun 1 tahun. Tapi hasilnya apa? Ya nggak ada gunanya. Ya kasus-kasus sepele aja dibesar-besarkan. Ya, terus dari Tempo juga ini dia infografisnya. Yang tadi saya perlihatkan ya, inilah dia. Data impor nikel ke Cina, inilah dia. Kok ada impor ke Cina kan? Ya, dari Indonesia ini. Aduh, parah. Terus ini juga ada beritanya, 5,3 juta ton biji nikel diduga diekspor ilegal ke Cina. Negara kalah dengan mafia tambang. Direktur Seri Yusri Usman merespon soal 5,3 juta ton biji nikel yang diduga KPK diekspor ilegal ke Cina. Jika benar adanya, itu berarti negara sudah kalah dengan mafia tambang. Iyalah ya, negara Indonesia selalu kalah dengan mafia rekayasa BB digital. Kasus Jessica Wongso aja, si Tito Karnavian dan Krisnamurti itu kalah negara. Ya, lebih kuat Tito Karnavian dan Krisnamurti daripada negara. Ya, padahal sudah merusak barang bukti digital lewat tangan ahli kotor itu Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto lewat penggunaan software iRedsoft dan FreeMake ya, untuk mengotak-atik dimensi, laju frame dan kodeknya sehingga kabur semua video CCTV. Itu kalah juga negara ini dengan mafia-mafia seperti ini. Saya bingung, negara itu lemah sekali ya, negara Indonesia ini kepada pelaku-pelaku seperti ini ya. Mafia suap juga kalah, mafia perkara Jarod Richard juga sampai sekarang tidak dibuka ya. Uangnya yang 900 sekian miliar atau hampir 1 triliun itu dari perkara mana saja nggak dibuka ya. Belum lagi kasus suap tadi itu, korupsi BTS 4G juga nggak dibuka. Aman-aman aja itu Sugiono dan Nistra Yohan, dan Menteri Menporanya itu Dito Artijo. Ini juga mafia tambang juga 5,3 juta ton ekspor ilegal, kalah juga.
mafia rekayasa hukum juga Tito Karnavian dan Krishnamurti, kalah juga negara ini. Jadi apa yang mau kita harapkan dari negara ini? Kok lemah sekali ya? Harusnya kan kalau memang Presiden Prabowo Subianto ini orangnya bersih, maka dia harus tegas gitu terhadap orang-orang semacam ini. Ya bukalah, ini usut semua orang-orang ini. Masa enak kali ya, mafia suap, mafia perkara, mafia rekayasa barang bukti ya, mafia rekayasa hukum, mafia tambang ilegal. Aduh parah ya. Makanya kita serukan ini KPK, jangan hal-hal sepele 600 juta dibesar-besarkan di media seolah-olah kerja. Oke, itu kerjakan gitu. Tapi jangan lupakan yang kasus-kasus besar gitu. Oke pemirsa, sampai sekian dulu, kita suarakan terus agar KPK mendengar ya. Jangan sibuk hal-hal sepele. Sampai sekian dulu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.